Persija Jakarta resmi memasuki babak baru dengan melakukan perombakan besar-besaran terhadap skuad mereka untuk musim depan. Langkah awal revolusi ini ditandai dengan kedatangan bek andalan timnas Indonesia, Jordi Amat. Menariknya, pemain kelahiran Barcelona tersebut akan mengusung filosofi permainan ala Brazil di bawah arahan pelatih Mauricio Souza. Nuansa samba makin terasa setelah Persija juga merekrut gelandang bertahan bernama Van Basten Souza. Transformasi masif ini menedaskan ambisi Macan Kemayoran untuk merebut gelar juara dan kembali berlaga di kompetisi Asia setelah 7 tahun absen. Lalu, seperti apa sebenarnya rencana besar Persija musim depan? Mari kita bahas secara mendalam. Persija Jakarta resmi memasuki era baru di bawah arahan pelatih asal Brazil. Setelah mengakhiri kerjasama dengan Carlos Pena pada Mei lalu, manajemen Macan Kemayoran dikabarkan kurang puas dengan kinerja pelatih asal Spanyol tersebut di musim sebelumnya. Meski sempat membawa Persija tampil impresif di awal musim, Pena gagal memenuhi target 4 besar yang dicanangkan klub, dan akhirnya tim harus puas finish di papan tengah klasemen. Direktur Persija Muhammad Prapanca menyebut bahwa tim membutuhkan perubahan dan penyegaran. Tak butuh waktu lama, Persija langsung menunjuk Mauricio Souza sebagai pelatih kepala yang baru. Mantan juru taktik Madura United itu membawa rekam jejak mentereng, termasuk pengalaman melatih tim-tim elit Liga Brazil seperti Flamengo dan Vasco da Gama. Ia juga sukses membawa Madura United finish sebagai runner-up Liga 1 musim 2023-2024. Kehadiran pelatih berusia 51 tahun ini diprediksi akan membawa perubahan besar dalam gaya bermain Persija. Rizky Ridho dan rekan-rekannya akan mengusung permainan atraktif khas Brazil, menekankan penguasaan bola dan produktivitas serangan. Ambisi tersebut turut didukung dengan sokongan dana besar dari manajemen untuk membangun skuad baru. Sinyal keseriusan itu terlihat dari kerjasama sponsorship, di mana Pamjaya telah resmi menandatangani kontrak sebagai sponsor utama Persija. Selain itu, ada juga dukungan dari perusahaan besar lainnya seperti Bank DKI dan Hyundai yang akan memperkuat fondasi finansial klub untuk bersaing lebih kompetitif di musim mendatang. Suntikan dana besar dari para sponsor membuat Persija Jakarta langsung bergerak cepat dalam membangun kekuatan baru. Jordi Amat menjadi rekrutan pertama yang menandai dimulainya revolusi skuad Macan Kemayoran di bawah arahan Mauricio Souza. Bek timnas Indonesia itu menyatakan antusiasmenya untuk segera memberikan kontribusi maksimal bagi tim ibu kota. Kehadiran Jordi jelas memperkokoh lini belakang Persija. Sebelumnya ia tampil solid bersama Johor Darul Takzim dengan mencatatkan 25 penampilan musim lalu, sekaligus membantu klub Malaysia itu meraih gelar juara Liga Super secara beruntun. Pemain berdarah Spanyol ini membawa pengalaman dan kualitas yang dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan Persija. Selain Jordi, Persija juga telah merekrut 6 pemain asing untuk menambah kedalaman skuad. Salah satunya adalah Van Basten Souza, yang telah diperkenalkan sebagai bagian dari skuad Mauricio Souza. Gelandang berusia 30 tahun itu diharapkan menjadi jangkar penting di lini tengah. Tak hanya itu, Macan Kemayoran juga mendatangkan Fabio Calonego, pemain asal Brazil berusia 28 tahun, yang akan menambah opsi dan kekuatan di sektor tengah. Dengan komposisi ini, lini tengah Persija pasti akan lebih solid dan siap bersaing di ajang Super League musim 2025-2026. Untuk sektor pertahanan, Persija juga sudah mendatangkan Alan Cardoso dan Thales Lira yang baru-baru ini diresmikan oleh Persija. Thales Lira didatangkan Persija untuk mengisi sektor bek tengah yang sebelumnya ditinggalkan oleh Ondrej Kudela. Sementara Alan Cardoso didatangkan untuk mengisi full bek kiri yang sebelumnya diisi oleh Firza Andika. Keduanya didatangkan untuk memperkuat lini pertahanan Persija Jakarta bersama Rizky Ridho dan Jordi Amat. Di sisi lain, Persija juga sudah mendatangkan 2 amunisi asing anyar yang berposisi sebagai penyerang. Salah satunya adalah Gustavo Franca yang sebelumnya membela Londrina PR. Pemain yang berjuluk Al-Kumis itu menjadi rekrutan ke-5 Persija Jakarta untuk menyambut musim baru di bawah asuhan Mauricio Souza. Pemain yang masih berusia 27 tahun dan termasuk umur emas diharapkan bisa menjadi sumber kreativitas Persija Jakarta di musim depan. Sebelumnya, Persija juga sudah mendatangkan amunisi lokal bertalenta yakni Excel Runtukaru. Pemain berdarah Sulawesi tersebut didatangkan untuk menambah daya gedor skuad Macan Kemayoran bersama Gustavo Almeida sebagai ujung tombak Persija. Aroma samba di skuad Macan Kemayoran semakin kental setelah berhasil mendaratkan Alano 5.
Winger Brazil tersebut mengaku tidak sabar untuk mengenakan kostum kebanggaan berwarna merah dan berjuang bersama rekan-rekannya di lapangan. Alano bersiap menuliskan kisah baru untuk klub kebanggaan warga Jakarta tersebut. Pemain berusia 30 tahun itu juga didatangkan oleh Persija untuk meningkatkan lini serang skuad Macan Kemayoran di bawah skuad asuhan Mauricio Souza. Kini, Alano menjadi rekrutan ke-7 Macan Kemayoran untuk mengarungi musim baru Super League 2025-2026. Jakarta International Stadium menjadi pusat perhatian pada Sabtu 26 Juli 2025 saat Persija Jakarta menggelar acara bertema Jakarta Sinergi, launching tim dan jersey. Acara tersebut menjadi simbol kolaborasi antara klub, pemerintah daerah, sponsor, The Jakmania, media, dan masyarakat ibu kota yang ikut meramaikan momen spesial ini. Sorotan lampu yang megah dan koreografi cahaya spektakuler menjadikan atmosfer stadion terasa istimewa. Suasana makin semarak dengan suguhan pertunjukan budaya, termasuk tarian khas Betawi yang ditampilkan langsung di tengah lapangan sebagai bentuk penghormatan terhadap akar budaya Jakarta yang melekat erat dengan identitas Persija sebagai Macan Kemayoran. Salah satu momen paling mencuri perhatian adalah peluncuran jersey baru yang dilakukan dengan cara unik. Kostum kandang dan tandang terbaru Persija diterbangkan menggunakan drone yang mengitari tribun stadion, menciptakan pengalaman visual yang berbeda bagi para supporter. Direktur Persija, Muhammad Prapanca menjelaskan bahwa tema Jakarta Sinergi bukan sekedar slogan, melainkan ajakan nyata bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan memberikan dukungan penuh kepada Persija dalam menghadapi Super League 2025-2026. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak, mulai dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, jajaran Pemprov, BUMD, sponsor, media, The Jakmania, dan warga Jakarta yang selalu setia mendukung tim. Akhir pekan itu terasa istimewa bagi para supporter Persija karena selain peluncuran tim dan jersey, Macan Kemayoran juga meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Arema VJ. Kemenangan ini menjadi sinyal kuat kesiapan Persija menghadapi musim baru dengan semangat baru dan deretan pemain anyar yang memperkuat skuad racikan Mauricio Souza. Dalam acara peluncuran tersebut, Persija memperkenalkan sejumlah rekrutan anyar yang langsung menyita perhatian publik, seperti Jordi Amat, Van Basten Souza, dan Gustavo Franca. Mereka bergabung bersama nama-nama lain seperti Excel Runtukahu, Alan Cardoso, dan Alano Brandon de Souza Lima. Kombinasi pemain lokal dan asing ini mencerminkan keseriusan manajemen dalam membangun tim yang kompetitif dan solid. Laga melawan Arema VJ juga menjadi ajang pembuktian. Excel Runtukahu tampil gemilang dengan mencetak 2 gol, sementara gol lainnya disumbangkan oleh Gustavo Franca. Kemenangan ini memberikan dorongan kepercayaan diri yang penting jelang musim kompetisi. Meski acara berlangsung meriah, tidak semua pemain hadir dalam perkenalan tim. Beberapa pemain muda absen karena sedang memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang AFF U23 2025. Di antaranya adalah Donitri Pamungkas dan Rayhan Hanan, yang sedang menjalankan tugas negara. Meskipun tidak hadir secara fisik, dukungan dari para supporter tetap mengalir, dan kehadiran mereka di timnas menjadi bukti potensi besar pemain muda hasil binaan Persija. Ketidakhadiran para pemain muda ini juga menjadi pengingat bahwa Persija memiliki fondasi kuat dalam pengembangan pemain masa depan. Jika mereka kembali bergabung, kekuatan Persija musim ini dipastikan akan semakin lengkap dan menjanjikan. Jadi menurut lo, dengan skuad mewah yang beraroma samba ini dan stadion JIS yang menjadi kandang mereka di musim depan, apakah Persija mampu menjadi pesaing untuk merebut gelar juara musim depan? Tulis pendapat lo di kolom komen di bawah ini, dan jangan lupa like and subscribe kalau lo suka dengan video ini.